Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya teman-teman kelas 11? Sudah siap belum AKM? Semoga kalian sedang sehat, sedang baik-baik saja di rumah di tengah masa pandemi COVID-19 seperti ini. Kalian harus benar-benar menjaga kesehatan, benar-benar menjaga diri, jaga iman, dan lain sebagainya gitu ya. Untuk numerasi kali ini kita akan membahas tentang data dan ketidakpastian. Kalau data sering kita kenal dengan statistik, meliputi main, median, modus, dan lain sebagainya. Kalau ketidakpastian itu peluang. Bahasanya seperti itu. Oke, benar lama-lama, coba kita bahas soal yang sudah kalian kerjakan tadi. Selama bertahun-tahun, Indonesia berusaha memberantas tindak pidana korupsi. Ini dilakukan untuk mengurangi jumlah korupsi, kan gitu gampangnya. Yang disurvei ada 100 orang di sini. Ini artinya seperti ini. Kalian pertama harus bisa membaca tabel ini. Gampangnya gini. Ini si prediksi, si model tersebut memprediksi 18 orang diprediksi A, ternyata tepat di kolom A juga di baris A. Sedangkan yang ini dia prediksinya A, ternyata 5 orang ini menggunakan B. Yang ini diprediksi ada 12 orang yang menggunakan A, padahal dia menggunakan C. Gampangnya gitu. Berarti yang sama kolom dan barisnya, kan kolom A baris A, berarti ini tepat prediksinya. Kolom B baris B berarti tepat juga. Kolom C baris C, selain itu tidak tepat. Oke, langsung ke pertanyaannya. Berdasarkan hasil uji coba model, pasangkan pernyataan kiri dengan kanan. Yang pertama dulu, persentase kemungkinan model memprediksi semua bank dengan tepat. Semua bank dengan tepat. Tinggal kita jumlahkan aja semua bank dengan tepat. Berarti A yang tepat ada 18. B yang tepat ada 38. Iya. Yang tepat tadi yang kolom sama barisnya, yang kolom dan barisnya sama. Kolom A baris A18, kolom B baris B38, kolom C baris C8. Berarti ini yang tepat. Kalau dijumlah 64, 18, 38, 56, nah benar ya. Data 64. Yang ditanyakan apa? Persentase kemungkinan model memprediksi semua dengan tepat. Berarti ya peluangnya, kejadian yang ditanya berapa tadi? 64. Semua kejadian berapa? 100. Berarti 64%. Berarti ke sini. Terus nomor 2, persentase kemungkinan model memprediksi semua bank tidak tepat. Kalau tepatnya 64. Kalau tidak tepat berapa? Tinggal gini aja dong. 100% kurangi 64%. Berarti berapa? 36%. Berarti yang A. Yang nomor 3, persentase kemungkinan model memprediksi pengguna bank B dengan tepat. Bank B dengan tepat. Kita cek yang B yang tepat berapa? Ini kan 38. Berarti peluang B dengan tepat berapa? Peluang B-nya dengan tepat berarti 38 per seluruhnya. 100 ya, hasilnya 100 plus 100, kalau 200 dan seterusnya. Berarti 38%. Gampang ya ternyata. Coba yang kedua. Setelah melakukan uji coba para ahli, langsung aja deh. Tinggal tulis ya atau tidak. Hanya 18 orang yang sebenarnya, 18 orang punya di sini menggunakan bank A dari 26 orang yang benar, kan gitu. Dari 26 seluruhnya, 18 yang benar dari 26 yang ada bank A. Coba kita cek bank A. Kita hapus dulu ini. Bank A ada berapa kali total prediksinya? 18, 5, 23. 23 sama 12 berapa ya? 37. 35. Benar ya? Berarti yang A yang benar 18, totalnya 35. Tapi yang di sini 18
nya benar, ini 26, berarti tetap salah, harus benar semuanya ya. Berarti yang benar itu hanya 18 orang yang benar, 18 orang yang sebenarnya menggunakan dari 35 orang yang diprediksi. Sekarang yang kedua, 18 orang yang menggunakan bank A dari 35. Nah, ini baru benar. Yang C, yang ketiga, sorry. Hanya 8 orang yang sebenarnya menggunakan bank C dari 22 orang. Sekarang yang C kita cek. Yang benar berapa? 8. Dari berapa tinggal total? 17 tambah 5, berarti 22. 8 dari 22 orang. Benar. Dan yang keempat, lebih dari setengah orang disurvei menggunakan bank B, tetapi model tidak mampu memprediksi hal itu dengan baik. Lebih dari setengah enggak? Kita coba cek. 38. Sorry, ini berarti berapa ya, kecoret ya? Saya hapus dulu biar enak. Mana ya penghapusnya ya? Sudah ya. Nah, apakah lebih dari setengah? Yang B loh ya. 38 tambah 3, 41. 41 tambah 2 berarti 43. Diprediksi ada 43 orang yang menggunakan bank B. Lebih dari setengah enggak? Kan 100. Enggak lebih ya, enggak lebih dari setengah, berarti ini tidak. Model tidak mampu memprediksi orang yang menggunakan bank B. Model tidak mampu memprediksi orang yang menggunakan bank B. Padahal di sini besar sekali loh, 38 dari 43 yang benar. Yang berarti 38, yang salah 3 sama 2. Berarti sangat besar kan mendekati ini. Ini kalau bisa dibilang lebih dari 50%. Berarti kita bisa menyalahkan pernyataan ini. Harusnya model mampu memprediksi orang yang menggunakan bank B, karena mendekati 100% prediksinya. Yang terakhir nih, kemungkinan model yang salah memprediksi bank yang digunakan oleh 1 dari 3 orang. Ini yang biasanya kita bingung di sini. Kemungkinan model salah tadi benar berapa? 64% ya, 64/100. Salahnya berapa? Berarti sisanya 36/100. Kemungkinan model salah memprediksi bank oleh 1 dari 3 orang. Berarti ada 3 orang. Yang 1 salah. Berarti yang 2 benar. Berarti kan gini, benar, benar lagi, satunya salah. Itu ya, kalau saya ngitung tadi ketemu berapa ya? Biar cepat. Mana ya? Oke. Terus di sini harus dikali 3. Kenapa? Karena salahnya ini ya, ini kan salah. Salahnya ini bisa pada orang pertama, bisa juga pada orang kedua. Ini kalau dikali tadi saya ketemu 0,44 kalau disederhanakan. Berarti ini benar gitu ya. Sekarang yang kedua, kemungkinan model salah memprediksi bank oleh 2 dari 3 orang. Salahnya 2 sekarang. 64/100 benar, terus salah, terus salah. Terus harus kali 3 lagi. Kenapa? Karena 64/100 bisa pada orang kedua, bisa juga pada orang ketiga. Berarti ada 3 kemungkinan seperti itu ya. Ini kalau saya kali tadi ketemu 0,24. Berarti ini. Itu ya. Pelan-pelan. Kalian paham pelan-pelan. Kemudian sekarang yang ketiga. Sorry. Nah, kemungkinan model tadi setuju, tidak setuju. Kemungkinan model benar memprediksi bank yang digunakan oleh benar semuanya nih, berarti 64/100, 64/100, 64/100. Jika dikali ketemu 0,20. Yang keempat, kemungkinan model benar memprediksi bank yang digunakan oleh ketiga orang tersebut. Ini sama ya ini pertanyaannya. Berarti ini kalau ini sudah benar 0,26, yang 0,56 seharusnya salah. Nomor 5, kemungkinan model salah satu memprediksi bank
yang digunakan oleh ketiga orang tersebut sama besar. Berarti kemungkinan model salah memprediksi bank yang digunakan oleh ketiga orang tersebut sama besar dengan kemungkinan model benar. Berarti gini, kalian harus hitung ketika ketiganya salah dan ketiganya benar. Apakah sama? Ketika ketiganya benar ketemu 0,26 nih. Sekarang kita hitung ketika ketiganya salah. Berarti kan gini. Kenapa kok nggak dikali 3 kayak nomor 1 sama nomor 2? Karena ini posisinya sama semua, ditukar-tukar pun sama, sama-sama salah. Kita lihat angkanya saja. Di sini 64 kali 64 kali 64. Di sini 36 kali 36 kali 36. Sama nggak kira-kira? Nggak mungkin sama ya. Dan kita setuju. Yang terakhir, kemungkinan model salah memprediksi bank yang digunakan oleh satu dari tiga orang. Salah, berarti ya, salah 1 dari 3 orang. Yang pertama 0,44. Lebih besar daripada kemungkinan model salah memprediksi yang digunakan 2 dari 3 orang. Berarti yang ini. Nah, setuju enggak? Yang ini, yang pernyataan pertama 0,44, pernyataan kedua 0,32. Besar mana? Besar 0,44, berarti harusnya setuju. Cobalah pemanggilan terutama yang terakhir tidak perlu sedikit pemahaman ekstra. Itu ya. Cukup dulu untuk video kali ini. Boleh diulang-ulang videonya biar lebih paham, lebih nyantol nih kemampuan numerasi kalian. Saya akhiri video untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.